Hai semuanya, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai puisi satu lari, dua lari. Nah, untuk jenis puisi yang akan kita bahas adalah pepatah dan peribahasa. Untuk indikator yang akan kita bahas adalah konsep-konsepnya dan contoh dari peribahasa dan pepatah tersebut. Simak penjelasan saya ya. Teman-teman, sudah tahu belum kalau peribahasa dan pepatah termasuk ke dalam jenis puisi loh? Kalau belum tahu, yuk kita bahas dulu jenis-jenis puisi. Nah, jadi jenis-jenis puisi ini tergolong atas beberapa. Yang pertama ada mantra. Puisi lama mantra biasanya memiliki kata atau ucapan yang dipercaya memiliki kekuatan gaib. Yang kedua ada pantun. Pantun adalah puisi lama yang memiliki sajak AB-AB dan setiap baris berisi 8-12 suku kata umumnya. Berikut salah satu contoh pantun. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Selanjutnya, jenis puisi yang ketiga ada gurindam. Gurindam merupakan puisi lama yang memiliki ciri-ciri yaitu terdapat bait yang terdiri dari 2 baris serta bersajak A, 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 A. Contohnya ada gurindam 12 ya teman-teman. Di poin nomor 4 ada syair. Syair adalah puisi lama yang biasanya berisi nasihat atau cerita. Nah, syair bersajak A, 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 A serta berisi 4 baris dalam satu bait. Yang kelima ada talibun. Talibun merupakan puisi lama yang termasuk dalam jenis pantun serta terdiri dari bilangan genap pada setiap baitnya. Yang keenam ada balada. Balada merupakan salah satu jenis puisi modern yang menggambarkan cerita. Puisi balada ini terdiri dari 3 bait teman-teman. Yang ketujuh epik. Puisi epik merupakan salah satu jenis puisi modern yang berisi tuntutan atau ajaran hidup serta memiliki cerita kepahlawanan. Nah, yang kedelapan ada Karmina. Karmina juga dikenal dengan nama pantun kilat atau pantun 2 seuntai. Nah, Karmina ini jenis pantun yang terdiri dari 2 baris. Baris pertama pada Karmina merupakan sampiran dan baris kedua merupakan isi. Adapun pola rima persajakan akhir Karmina adalah AA. Jenis puisi yang ke-9 dan yang ke-10 adalah peribahasa dan pepatah. Yuk kita simak konsep, ciri, fungsi, dan contoh dari peribahasa serta pepatah. Konsep peribahasa. Dalam KBBI, peribahasa memiliki 2 pengertian. Yang pertama, peribahasa adalah kelompok kata atau kalimat yang tetap susunannya, biasanya mengiaskan maksud tertentu. Yang kedua, peribahasa merupakan ungkapan atau kalimat ringkas, padat, berisi perbandingan, perumpamaan, nasihat, prinsip hidup, atau aturan tingkah laku. Melihat pengertiannya, peribahasa dapat digunakan sebagai salah satu cara yang bijaksana untuk menegur seseorang agar orang tersebut tidak tersinggung. Nah, dalam kebudayaan Melayu dan Betawi, peribahasa bahkan digunakan loh dalam kehidupan sehari-hari. Edward Jamaris dalam menggali khazanah sastra Melayu khas klasik 1984, peribahasa tidak saja merupakan mutiara bahasa, bunga bahasa, tetapi juga suatu kalimat yang memberikan pengertian dalam, luas, tepat, dan disampaikan dengan halus, dengan cara menggunakan makna kiasan. Harimurti Kridalaksana dalam Kamus Linguistik 1993 menjelaskan peribahasa adalah kalimat atau penggalan kalimat yang bersifat turun-temurun, digunakan untuk menguatkan maksud karangan, pemberi nasihat, pengajaran atau pedoman hidup,
Nah, dikutip dari kumpulan majas, pantun dan peribahasa plus kesusastraan 2014, karya Ernawati Waridah, peribahasa adalah kalimat atau kelompok kata yang tetap susunannya dan mengandung satu maksud tertentu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi peribahasa. Peribahasa mempunyai beberapa fungsi sosial, di antaranya yang pertama, memberikan nasihat, yang kedua, pengamatan terhadap dunia dan keadaan, yang ketiga, sebagai tanda identitas pembicara dalam suatu kaum, yang keempat, memperindah bahasa cakap. Selanjutnya mengenai ciri-ciri peribahasa. Susunan kata di dalam peribahasa bersifat tetap karena jika diubah, susunan kata itu tidak lagi dapat dikatakan peribahasa. Nah, berikut ciri-ciri peribahasa. Yang pertama, susunan kata-kata di dalam peribahasa sudah pasti dan tidak bisa diubah, seperti yang saya katakan tadi. Yang kedua, kalimat peribahasa biasanya untuk memperindah bahasa atau bahkan menyindir. Yang ketiga, kata-kata dalam peribahasa biasanya teratur, mengesankan, dan mempunyai makna. Ciri yang keempat, didasarkan pada pandangan atau perbandingan teliti terhadap alam sekitar, peristiwa yang terjadi atau berlaku di masyarakat. Yang kelima, dibentuk dan diciptakan dengan satu ikatan bahasa yang padat dan indah, sehingga melekat di masyarakat secara turun-temurun. Selanjutnya, kita bahas mengenai contoh peribahasa dan artinya. Yang pertama, kalah jadi abu, menang jadi arang. Nah, maksud dari peribahasa ini adalah pertengkaran tidak akan menguntungkan pihak manapun. Yang kedua, ada air, ada ikan. Artinya, dimanapun kita berada, pasti ada rezeki. Yang ketiga, karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Artinya, karena kejahatan atau kesalahan yang kecil, segala kebaikan yang telah diperbuat akan hilang. Yang keempat, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya, bersama-sama dalam suka dan duka. Yang kelima, besar periuk, besar keraknya. Artinya, semakin banyak pendapatan, semakin banyak pula pengeluarannya. Yang keenam, bagai mendapat durian runtuh. Artinya mendapat keuntungan yang tidak disangka-sangka atau tidak dengan bersusah payah. Yang ketujuh, tidak ada gading yang retak. Artinya tidak ada sesuatu yang tidak ada cacatnya. Contoh peribahasa selanjutnya adalah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya kelakuan murid atau orang bawahan akan selalu mencontoh guru atau orang atasannya. Yang kesembilan, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Artinya, orang yang berjasa akan selalu dikenang meskipun telah tiada. Yang ke-10, sehari selembar benang, lama-lama menjadi sehelai kain. Artinya, pekerjaan sulit yang dikerjakan dengan penuh kesabaran, lama-lama akan berhasil juga. Contoh peribahasa karya saya adalah ibarat si miskin tinggal di dalam kerajaan. Artinya, seseorang tidak akan berhasil mewujudkan impiannya jika hanya berangan-angan tanpa melakukan usaha. Wah, teman-teman, sekarang kita masuk kepada materi mengenai pepatah. Yang pertama, konsep pepatah. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendefinisikan pepatah sebagai sebuah peribahasa yang mengandung nasihat atau ajaran dari orang tua. Biasanya pepatah ini dipakai atau diucapkan untuk mematahkan perkataan dari lawan bicara. Yang kedua, Kridalaksana memiliki pendapat mengenai sebuah pepatah, antara lain sebagai peribahasa yang terjadi dari kalimat yang tidak lengkap. Di dalamnya berisi mengenai hal-hal umum dan bukan memberikan sebuah nasihat. Selanjutnya mengenai ciri-ciri pepatah. Yang pertama, susunan kata-kata di dalam peribahasa sudah pasti dan tidak bisa diubah, sama dengan pepatah. Selanjutnya, kalimat peribahasa biasanya untuk menyindir, memperindah bahasa atau bahkan
menyindir. Lalu kata-kata dalam peribahasa biasanya teratur, mengesankan, dan mempunyai makna. Selanjutnya didasarkan pada pandangan atau perbandingan teliti terhadap alam sekitar, peristiwa yang terjadi atau berlaku di masyarakat. Selanjutnya dibentuk dan diciptakan dengan satu ikatan bahasa yang padat, indah, sehingga melekat di masyarakat secara turun-temurun. Umumnya ciri pepatah dengan peribahasa cenderung sama, karena pepatah ini sebenarnya bagian dari peribahasa. Untuk lebih memahaminya, mari kita simak mengenai contoh pepatah. Yang pertama ada tong kosong nyaring bunyinya. Pepatah ini biasanya digunakan untuk menyindir orang yang sedikit ilmu tapi banyak bicara. Perilaku tersebut diibaratkan seperti sebuah tong kosong yang dipukul akan nyaring bunyinya. Yang kedua, besar pasak pada tiang. Peribahasa ini cocoknya disampaikan kepada orang yang tak mampu mengontrol keuangannya. Pepatah ini berkaitan dengan kondisi finansial dan gaya hidup mewah, tapi sebenarnya tak punya modal. Selanjutnya, bagai pungguk merindukan bulan. Saat kita mengharap sesuatu yang tak mungkin terjadi, situasi tersebut bisa jadi sesuai dengan pepatah ini. Biasanya pepatah ini digunakan untuk menggambarkan suasana cinta yang bertepuk sebelah tangan. Ululu, kasihan. Nah, yang selanjutnya, sepandai-pandainya tupai melompat, sekali waktu jatuh juga. Pepatah ini cocok untuk menjadi pengingat bahwa dunia ini tak sempurna dan manusia pasti tak akan luput dari dosa. Saat kita mengalami kegagalan, pepatah ini bisa kita resapi maknanya. Manusia memang berpeluang mengalami kegagalan, teman-teman. Entah siapa namanya, status sosialnya, atau berapapun jumlah hartanya. Semuanya sama dan memiliki potensi kegagalan. Contoh pepatah selanjutnya, ada udang di balik batu. Jika kalian menolong seseorang hanya karena ada niat terselubung atau niat sesuatu lah, itulah perwujudan pepatah yang satu ini. Makna negatif jelas melekat pada peristiwa tersebut. Selanjutnya, sekali air dalam, sekali pasir berubah. Artinya, setiap kali berganti penguasa, berganti pula peraturan yang harus dipatuhi masyarakat. Nah, itulah contoh-contoh dari pepatah. Selanjutnya, saya akan menyampaikan contoh pepatah karya saya. Hukum karma pasti berlaku, hanya saja soal waktu. Maksud pepatah ini agar kita senantiasa menjaga sikap dan perkataan dengan siapapun, karena apapun yang kita berikan akan kembali kepada kita sesuai dengan masanya. Maksud apapun yang kita berikan itu adalah ketika kita menghargai seseorang, maka orang lain akan menghargai kita. Dan apabila kita bertindak jahat kepada orang atau negatif, berkata kasar, suatu saat nanti semua itu akan kembali kepada kita. Mungkin bukan orang yang kita jahatin yang akan membalas, tetapi bisa jadi orang-orang lain yang akan menjahati kita. Seperti itu maksud dari pepatah yang saya ciptakan. Nah, kepada teman-teman, hati-hati ya dalam bertindak dan dalam berkata. Sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain agar kita dapat sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.